Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali di Diki Perdana Channel, catatan harian seorang pekerja migran. Teman-teman, ini merupakan edisi konten spesial, edisi konten spesial dalam rangka memperingati hari ke-78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk sekedar berkontemplasi ya, sekedar untuk mengoreksi atau membaca diri, membaca lebih ke dalam tentang arti lebih mendalam tentang kemerdekaan ini, terutama bagi kita warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain. Otomatis karena saya seorang tenaga kerja Indonesia yang berbasic kontrak, ya otomatis tidak akan sama, dan pembahasan ini tidak akan relate untuk orang yang bekerja di negara lain dengan status pekerja profesional atau pekerja dengan grade A atau ekspatriat. Bahasan ini hanya akan relate untuk pekerja-pekerja kontrak, pekerja-pekerja seperti saya. Jadi ketika Anda yang melihat ini berada pada posisi yang sebagai pekerja profesional atau pekerja grade A, otomatis bahasan ini mungkin tidak akan relate dengan Anda. Jadi ya mohon maaf jika nanti seandainya dalam saya bertutur kata atau mengutarakan fakta itu tidak sesuai dengan Anda. Pertama, saya ingin mengucapkan dirgahayu kepada Republik Indonesia yang ke-78 tahun, dan harapan saya semoga negara Indonesia akan menjadi negara yang lebih berkembang dan menjadi lebih makmur. Bukan kemakmuran hanya untuk sedikit pemangku kekuasaan dan pemangku jabatan yang ada di sana. Dan bagi kami, terutama bagi saya sendiri ya, saya merasakan sebagai seorang tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini, saya merasa bahwa keberadaan saya sebagai tenaga kerja di negara Taiwan atau negara yang saya tuju atau yang saya tempati ini, bagi saya pribadi, saya merasa lebih baik saya berada di sini untuk saat ini ketimbang saya berada di negara saya, terutama tentunya untuk masalah kedaulatan ekonomi. Sebagai contoh gampang, ketika saya bekerja di Taiwan, upah minimum atau UMK-nya ya, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Taiwan untuk pekerja dari luar negeri itu per hari adalah 900 NT dolar, antara 850 atau 900. Itu minimumnya. Anggap taruhlah 900. Uang 900 NT ini dalam satu hari sangat mencukupi bagi saya untuk hidup. Ongkos biaya per hari yang ongkos kerja per hari yang 900 itu, 850 atau 900 itu, taruhlah kita makan 3 hari. Kita makan 3 kali sehari. Satu kali makan itu untuk nasi kotak pada umumnya, itu nasi kotak yang terbilang udah grade menengah lah, bukan nasi kotak yang paling murah atau yang paling mahal, bukan. Itu adalah nasi kotak grade menengah. Itu harganya 120. Jadi kalau kita makan 3 kali sehari itu adalah 360. Maksudnya 360. Jadi uang 900 dikurangi 360 itu masih
540. Bensin, karena saya memakai kendaraan bermotor dan untuk bekerja, sebagian besar masyarakat Taiwan itu menggunakan kendaraan bermotor. Itu untuk bensinnya, saya memakai sepeda motor, satu tangki penuh itu sekitar 4 liter, dan saya menggunakan bensin dengan RON 95. RON 95 itu sekali lagi juga RON menengah, karena masih ada RON 92 yang paling rendah, ada RON 95, dan ada RON 98 yang paling tinggi. Saya menggunakan RON 95. Untuk mengisi bensin motor saya membutuhkan uang 150 NT untuk mengisi full tangki motor saya, dan itu saya bisa gunakan untuk bekerja pulang pergi itu selama 2 minggu. Jadi ini sudah surplus. Taruhlah biayanya 360 untuk makan, ditambah 150 untuk bensin, berarti sudah 610. 600 berarti uang 900 itu masih 290, yang artinya upah kita bekerja untuk kita hidup itu jauh mencukupi. Kita masih bisa menabung, kita masih bisa membeli kebutuhan sekunder seperti baju, taruhlah seperti apa. Dan itu yang saya sebutkan tadi itu adalah upah pekerja untuk pekerja asing, dan untuk pekerja Taiwan sendiri otomatis akan lebih tinggi dari itu. Tapi biaya hidup ya segitu-segitu saja, hampir sama. Coba kita bandingkan, kalau kita pulang ke Indonesia, kita bekerja di Indonesia, ya memang tidak apple to apple, tapi kita berbicara tentang kebutuhan hidup saya, bagaimana kedaulatan saya terhadap diri saya, terhadap ekonomi diri saya. Ketika Indonesia mencapai 78 tahun merdeka, apakah saya lebih berdaulat di Taiwan atau saya lebih berdaulat di Indonesia? Saya mengatakan saya lebih berdaulat di sini tentang ekonomi saya. Tentang ekonomi ya. Sekali lagi saya tekankan ini tentang ekonomi, bukan tentang ideologi atau bukan tentang rasa sebagai manusia atau rasa sebagai keluarga, bukan. Ini tentang ekonomi. Banyak orang yang mengatakan bahwa ya Taiwan negara kecil, Taiwan negara maju, Taiwan negara bla 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 bla, tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Yang perlu kita ingat teman-teman, Indonesia itu sudah merdeka selama 78 tahun, Taiwan masih 55 tahun. Karena Taiwan dan Indonesia sampai sekarang pun Taiwan masih bisa dibilang belum merdeka, tapi mereka memproklamirkan diri sebagai Taiwan itu kurang lebih 55 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang salah ketika Indonesia, jangankan dengan Taiwan, dengan Malaysia yang bisa dibilang hampir mirip, Indonesia lebih dulu merdeka daripada Malaysia. Tapi buktinya kurs Malaysia lebih tinggi, nilai valuasi Malaysia lebih tinggi, rakyat Indonesia masih banyak juga yang bekerja di Malaysia sebagai buruh. Intinya Malaysia lebih bisa mencukupi daripada Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, tidak bisa kita pungkiri bahwa pengelolaan mental pejabat pengelola negara kita ya memang buruk. Ya meskipun tidak semua, tapi banyak. Kita tidak usah berpunafik bahwa kita harus menghargai atau menghormati atau apalah kata yang dipilih. Tapi pada kenyataannya mental pejabat pengelola Republik Indonesia memang buruk. Sebagai contoh, intinya pemangku kekuasaan sebagai contoh kemarin, masalah email, handphone, masalah barang kiriman, masalah pajak, kemarin masalah BPJS, banyak kok. Terutama sebenarnya kan kalau kita mau kita cermati dalam melaksanakan tugas yang diberikan negara,
pejabat yang ada di Indonesia, entah pejabat di lapisan manapun, mereka melakukan pekerjaan, kebanyakan dari mereka melakukan pekerjaan itu tanpa tanggung jawab. Mereka hanya sekedar melaksanakan tugasnya karena mereka dibayar. Terus sebagai contoh, ketika ada kemarin masalah tentang jalan rusak atau jalan apa, sebagai contoh kemarin yang di Lampung sudah terjadi masalah seperti itu. Kalau mereka memegang jabatannya dengan tanggung jawab, dengan etika dan dengan ya intinya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Tidak mungkin mereka akan membela diri seperti itu. Sebagai contoh, ada di negara Jepang, ketika terjadi tsunami, terus Jepang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir dan reaktornya bocor sehingga menyebabkan radiasi, sehingga tempat dalam di Fukushima kalau nggak salah itu dalam radius sekian ratus meter harus masyarakat di situ harus direlokasi. Karena apa? Karena tempat itu terkontaminasi oleh bahan radioaktif. Itu disebabkan oleh bencana tsunami, yang artinya itu disebabkan oleh bencana alam, bukan kesalahan manusia. Tapi apa? Pejabat yang berwenang mengundurkan diri karena dia merasa kurang memperhitungkan bagaimana fasilitas ini, kurang memperhitungkan efek dari fasilitas ini ketika terjadi bencana. Sehingga mereka menganggap bahwa itu keteledoran dia sebagai pejabat, sebagai pemangku kekuasaan yang ada di situ, yang harus bertanggung jawab atas itu semua. Padahal kita semua tahu bahwa itu adalah bencana alam yang tidak mungkin untuk bisa kita prediksi. Dan ada lagi di Taiwan, itu terjadi sekitar tahun 2015 atau 2016, sekitar tahun itu, ketika saluran gas pipa di bawah tanah itu meledak karena terjadi kebocoran dan meledak. Pejabat yang bersangkutan juga meminta maaf kepada publik dan mengundurkan diri karena dia merasa dia lalai dalam melaksanakan tugasnya. Itu mental sebagai pejabat. Jadi tidak salah bila kita bandingkan dengan Indonesia. Adakah selama ini di Indonesia pejabat pengelola pejabat publik yang melakukan hal seperti itu, yang artinya signifikan? Ada memang contoh wakil bupati dan bupatinya di sebuah kabupaten, dia mengundurkan diri karena sudah tidak cocok dan tidak sepaham dengan bupatinya. Intinya yang saya tangkap dari itu bukan masalah tanggung jawab. Ya mungkin masalah tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban, tapi mereka adalah pejabat politik. Pejabat politik itu adalah pejabat yang diangkat dari proses politik. Ya contoh ya bupati, ya gubernur, ya presiden, ya itu intinya pejabat politik. Dan pejabat politik itu hanya menjabat 5 tahun dalam satu periode. Tapi yang pejabat publik, menjabat jabatan publik, saya belum pernah mendengar di Indonesia ada pejabat. Sebagai contoh adalah kita tahu kemarin tentang masalah pajak yang dari pegawai direktoral pajak yang ketahuan melakukan pencucian uang, melakukan tindak pidana pencucian uang dan entah korupsi dan lain sebagainya, yang anaknya habis mukul anak orang, terus ketika disidik ternyata diketahui bahwa orang tuanya, si bapaknya ini yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak,
itu melakukan tindakan melanggar hukum. Orang ini sudah dipenjara, tapi kenapa orang ini bisa melakukan hal seperti itu tanpa diketahui oleh atasannya? Karena apa? Karena dia ada di bawah dinas Kementerian Keuangan. Apakah tidak ada pengawasan? Kalau ada, berarti ada yang salah dengan pengawasannya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau ditilik dari yang terjadi di Taiwan, yang terjadi di Jepang, ya seharusnya Menteri Keuangan yang melakukan itu. Seharusnya Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas apa yang kelalaian yang dilakukan oleh anak buahnya. Karena apa? Karena dia yang bertanggung jawab mengelola masalah itu. Jadi sebagai bahan kontemplasi kita hari ini, karena selama ini kita terlalu banyak mendengar cerita dongeng-dongeng tentang pejabat-pejabat Indonesia, pejabat negeri yang pemangku kekuasaan di Indonesia itu, yang kita dengarkan selama ini kebanyakan hanya sebatas dongeng. Bahwa contoh Freeport telah diambil kembali, bahwa negara kita mendapat penghargaan ini, bahwa pejabat si A telah mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Prestasi yang seolah-olah, penghargaan yang seolah-olah itu adalah sebuah prestasi yang wah. Tapi kenyataannya kita tidak butuh itu semua. Yang kita butuhkan adalah kehidupan kita yang layak sebagai warga negara Indonesia yang berdaulat, yang telah 78 tahun menyatakan bahwa kita merdeka dari penjajahan. Apakah sekarang kita sudah merdeka? Kalau merdeka secara perbatasan, secara sebagai negara, ya kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Apakah warga negara Indonesia sebagai manusia sudah merdeka? Kayaknya itu perlu kita pertanyakan lagi. Cukup sekian teman-teman, semoga renungan kita kali ini bisa menjadi bahan kita untuk berintrospeksi, sehingga nanti seandainya di Indonesia terjadi proses apapun, proses memilih apapun, proses politik apapun, kita tidak akan mudah untuk dibodohi. Jadi kita harus berpikir untuk kebaikan Indonesia kelak dengan rasional, dengan kredibilitas, tanpa dipengaruhi oleh rasa kesukaan kita, apalagi dipengaruhi oleh uang yang akan kita nikmati saat ini, tapi itu nanti akan menyengsarakan kehidupan kita dan seluruh warga negara Indonesia 5 tahun ke depan. Cukup sampai di sini bahan renungan kita. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.